Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, kita dapat melewati 2021 dan memasuki 2022. Kita sudah masuk di tahun yang baru dengan kekuatan baru. Itu tema firman Allah, tahun baru dengan kekuatan baru dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan baca Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Allah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Di tahun baru ini tentu kita punya rencana yang segudang, ya. Ada gambaran besar mungkin di tahun ini yang sudah kita lihat. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tetapi ada banyak orang tidak mengetahui kemana dia pergi. Nah, kalau Anda sudah tahu di mana Anda berada dan kemana Anda pergi, dan bagaimana caranya pergi ke sana, itu berarti Anda telah bisa melihat gambaran besar hari atau tahun yang akan datang ini, atau tahun baru ini. Tentu dalam mencapai visi dan misi, tujuan kita, gambar besar kita, mimpi kita di tahun 2021, ada mungkin yang menengah, ada mungkin yang ada pendek, ada menengah, ada panjang. Dan mungkin di tahun ini, mungkin itu adalah jangka pendeknya dalam menggapai semua gambaran besar yang kita miliki. Tetapi ada orang berjalan di dalam kehidupan ini tanpa gambaran yang jelas. Madesu, masa depan suram, gambaran yang suram, yang tidak mempunyai penglihatan, yang tidak mempunyai arah. Mau kemana? Yang penting jalan, yang penting mengalir. Haleluya. Ya. Saya membaca kisah Job Stevie Job, ya. Pendiri IBM Eiffel yang di usia 20 tahunan dia meluncurkan kali pertama. Banyak tantangan rintangan yang dihadapinya. Orang muda ini begitu punya antusias, begitu punya semangat. Dia sudah punya gambaran bahwa setiap orang nantinya akan memiliki yang namanya komputer. Sama itu dengan Bill Gates, ya. Itu Microsoft. Kalau ini Apple, IBM, ya. Jadi di sini kita bisa melihat orang-orang yang punya gambaran ke depan, walaupun banyak tantangan, bahkan sampai melepaskan pendidikan mereka, seperti ini si Mark Zuckerberg juga, ya, maksud saya ini Bill Gates, ya, karena banyak yang saya baca, jadi kadangkala bertukar informasi. Nah, jadi Bill Gates ini saya meninggalkan perkuliahannya hanya untuk mendirikan mimpinya, mencapai mimpinya. Dan itu sangat luar biasa. Nah, di tahun ini dalam perjalanan kita, tentu kita tidak mempunyai kekuatan. Kalau pernah Allah katakan, kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, maka engkau akan seperti teruna-teruna yang tidak berdaya, seperti singa-singa muda yang mati kelaparan. Karena apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi dari pembacaan firman Allah yang sudah kita baca, ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang punya hubungan akrab dengan Tuhan,
yang membangun hubungan eratnya dengan Tuhan, sehingga dengan kehadiran Allah, dengan hadirat Allah yang dia miliki dari persekutuannya dengan Tuhan, dia mengalami kekuatan baru di dalam Tuhan. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, tidak bisa dipungkiri kadangkala kita akan menjadi lemah, ya. Ada persoalan-persoalan yang membuat kita menjadi lemah, tak berdaya, tak bersemangat. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika kita tidak berdaya, bahwa Tuhan yang kita sembah tadi di ayat 29, dia akan memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan baru bagi kita dalam menjalani tahun 2019. Jadi bahwa ketika yang mau saya katakan adalah tahun baru dengan kekuatan baru dari Tuhan, siapakah yang mempunyai kekuatan baru itu? Mereka adalah orang yang berhubungan akrab dengan Tuhan. Lalu kemudian dengan hubungan akrab, hadirat Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah turun atas mereka, sehingga yang pertama terjadi dikatakan mereka mengalami kekuatan baru. Jadi dalam 2019 saya berharap kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mengandalkan kecakapan kita, kemampuan kita. Kita memang bisa terus melakukan itu, beraktivitas itu tanpa harus. Artinya kalau mengandalkan, nggak ada lagi Tuhan di situ. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, beda cara kita melakukan profesi kita, beda cara kita melakukan pelayanan kita, beda cara kita melakukan aktivitas kita. Karena apa? Kita sadari semua karena anugerah Tuhan, kita sadari semua karena kekuatan Tuhan. Jadi Alkitab katakan orang yang mempunyai hubungan yang akrab, yang berjalan di tahun baru 2022 ini akan mempunyai kekuatan baru karena Tuhan. Jadi kekuatan baru itu hanya diperoleh karena ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau berjalan terus bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan sampai kepada mimpi besar kita. Kita akan sampai kepada tujuan kita atau goal kita atau visi kita, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dan Anda tidak akan bisa meraihnya dengan kekuatan Anda sendiri. Tapi saya mau katakan kepada orang-orang muda, milikilah visi, milikilah gambaran yang besar. Karena saya melihat orang-orang muda saat ini hanya hidup, tinggal hidup. Tak ada arah, tak ada mimpi. Sehingga gairahnya, semangatnya akan menjadi luntur. Tapi kalau Anda melihat bagaimana si Alkitab dalam Yosua tadi pagi bilangan 27, di situ diceritakan bagaimana Allah sudah harus memanggil atau mengistirahatkan Musa. Lalu kita tahu bahwa harus ada pendelegasian kepemimpinan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Musa, Musa katakan harus ada yang menggantikan dia. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, itu pilih itu si Yosua yang penuh dengan roh Allah. Jadi ketika kita mau memiliki satu hal yang luar biasa, mimpi besar, tidak bisa kita terlepas dari roh Allah yang terus memberikan kekuatan kita dalam mencapai gambaran besar kita. Kita sudah tahu bagaimana Yosua dalam perjalanan kehidupannya, bagaimana ketika dia menjadi pengintai dari 12 orang, 2 dari mereka dengan sikap positif mereka, yaitu dia sendiri dan Kaleb, sementara yang 10 orang dengan sikap negatif mereka. Siapakah yang benar? Siapakah yang bisa memasuki tanah perjanjian itu? Dan kita tahu pada akhirnya yang bisa memilih masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang punya visi yang jelas. Karena dikatakan, ya memang orang-orang enak itu besar. Ya memang orang-orangnya kuat. Ya memang. Tapi kalau kita bersama dengan Allah, bukankah saya katakan di awal tahun, memasuki tahun perpisahan tahun dan memasuki tahun baru ini, saya mengatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan,
berarti Allah akan menuntun hidupmu, berarti Allah akan mengarahkan hidupmu, berarti Allah akan membawa kehidupanmu ke jalan yang Dia mau, bukan ke jalan yang engkau mau, tapi ke jalan yang Dia kehendaki. Ketika engkau menuruti jalan yang Dia kehendaki, engkau lakukan dalam hidupmu, maka engkau akan sampai kepada apa yang engkau cita-citakan itu. Haleluya. Disinilah pentingnya kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita mempunyai kekuatan baru dari Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, bahwa terbang seperti Raja Wali. Jadi mereka yang punya hubungan dengan Tuhan, memang ada kesulitan, memang ada badai, badai yang sangat keras, badai yang sangat kuat, yang menggoncang kehidupan dari burung Raja Wali itu. Tapi tahukah Anda bahwa burung Raja Wali itu akan terus menentang badai itu sampai dia berada di ketinggian, mencapai atau di atas badai tersebut. Jadi bukan berarti tahun 2022 kita tidak mempunyai permasalahan, bukan. Bukan berarti di tahun 2022 kita tahun baru ini lalu kita bebas hambatan, bukan. Tapi ada memang saatnya nanti seperti itu. Ada saatnya kita menikmati ketenangan, ada saatnya menikmati ketidaktenangan, ada saatnya menikmati senang, bahagia, tapi ada juga susah-susahnya gitu. Ya, apalagi ya jangan sampai stres lah, apalagi depresi. Kita kan punya Tuhan. Jadi terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi langit. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa terbang tinggi, naik ke Bukit Sion. Dari Bukit Sion kita melihat persoalan kita, melihat masalah kita, betapa kecilnya persoalan kita, betapa kecilnya masalah kita. Karena apa? Kita melihat Allah yang maha besar itu. Tapi kalau Anda tidak sampai ke gunungnya Allah, Anda tidak akan bisa melihat persoalan-persoalan yang besar menjadi kecil. Justru Anda akan melihat persoalan-persoalan yang kecil menjadi besar, yang besar Anda menjadi stres, bahkan bunuh diri. Tapi saya mau katakan, jangan lakukan itu. Terbanglah seperti Raja Wali, terbanglah seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai kehidupannya. Kalau kita menghadapi badai kehidupan kita di 2021 mungkin begitu luar biasa. Bukan berarti kalau Anda sudah bebas menghadapi 2021 badai Anda, lalu di 2022 Anda tidak menghadapi badai. Badai akan terus datang. Karena badai itu datang tiba-tiba. Jadi yang penting kita adalah waspada, yang penting kita tetap melakukan persekutuan kita dengan Tuhan, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bina hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita punya gambaran yang besar, punya gambaran jelas dalam kehidupan kita. Kita punya visi yang jelas, kemana kita pergi, di mana kita berada, dan kemana kita akan pergi, dan bagaimana kita pergi. Bagaimana caranya kita pergi ke tempat tujuan itu. Misalnya satu contoh saya berikan, saya saat ini ada di Ampenan. Misalnya tujuan saya saat ini tahu persis saya berada di Ampenan. Tapi saya mau pergi, katakan yang paling dekat adalah Cakra Negara. Karena ini daerah saya, gambaran saya yang paling dekat adalah Cakra Negara. Nah kemudian, bagaimana cara saya untuk pergi ke situ? Saya bisa jalan kaki, secara jalan pelan-pelan, seperti semut, bisa sampai apa enggak? Sampai. Atau seperti ya jalan santai, sampai apa enggak? Sampai. Tapi kalau sedikit saya berlari, ya akan lebih cepat. Dan kalau saya istilahnya saya pakai motor, akan lebih cepat. Kalau pakai mobil bebas hambatan, akan jauh lebih cepat. Bagaimana pula dengan kalau naik pesawat? Memang kalau dibuat di situ akan jauh. Tiba-tiba sudah sampai. Bayangkan dari sini Surabaya yang ribuan kilometer hanya ditempuh dalam 1 jam lebih. Jadi begitu cepat. Kalau kita tahu bagaimana cara kita pergi,
Berarti kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Untuk meraih segala mimpi-mimpi kita itu, kita perlu mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Ya, hubungi dengan Tuhan. Call the Lord. Yeremia chapter 33 verse 3. Jadi 333. Oh, kalau kita call dia, Tuhan aku mau. Oh, tenang. Seperti wajah Simon yang mengatur. Tapi saya mau katakan bahwa kepada kita semua, jangan pernah takut memasuki tahun 2022. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi 2022. Bagaimana nasibku, bagaimana masa depanku, bagaimana keadaan, bagaimana anak-anakku, bagaimana nantinya aku sudah tuaku, bagaimana nanti semua dalam keadaan tidak menyenangkan. Jangan. Kita punya Tuhan, gandol Gusti, derek Gusti. Follow Jesus with all your heart, with all your mind, with all your soul, with your strength. That's true. Jadi, kalau kau mau terbang tinggi seperti Raja Wali, tidak ada jalan lain hubunganmu dengan Tuhan yang disebut menanti-nanti Tuhan. Itu akan membuat kita akan jauh lebih berpengharapan, lebih melihat masa depan ini jauh optimis. Saya sudah melewati tahun 2021, dan sebelum 2021 terjadi, 2022 terjadi, ada banyak orang pesimis tentang 2022. Apakah kita harus mengikuti mereka yang pesimis? Apakah kita mengikuti Tuhan yang mempercayakan? Saya kan sudah katakan bahwa Tuhan yang melihara kita, Tuhan yang menjaga nyawa kita, Tuhan yang melindungi kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa? What happened? Jadi kalau Anda diliputi ketakutan, sebenarnya saya mengatakan kepada kita, saya akhir tahun kan saya katakan, perkatakanlah firman Allah itu lebih. Jadi saya sedang memperkatakan firman Allah yang saya pikir ini menjaga ke masa depan saya, yaitu dalam Ayub 3 ayat 24 sampai 26. Tetapi saya menghafalnya dalam bahasa Inggris, ya. For sign comes to me instead of food. Jadi keluh kesah datang kepadaku sebagai ganti, ya, ganti makananku. Jadi artinya dia berkeluh kesah tiap hari. Lalu kemudian my groan pour out, tercurah like water, seperti air. Jadi itu, ya, tercurah seperti air itu, saya tidak tahu bagaimana keluhan-keluhannya itu. Ya tiap hari lah dia. Oh, seperti air katanya. Kan Anda bisa bayangkan itu. Mana bisa lagi kau terbang kalau gitu? Nggak bisa terbang. Kalau keluh kesah, sungut-sungut, macam-macam itu, nggak bisa terbang lah kau. Bagaimana bisa terbang? Kau melihat persoalanmu saja, bukan melihat Tuhanmu. Lalu dikatakan, what I fear, apa yang aku takutkan. Dalam bahasa Inggrisnya ini, terjemahan bebasnya. What I fear, it has come to me. Itu yang telah mendatangi aku. Lalu, what I dreaded, apa yang aku cemaskan, apa yang aku gelisahkan, apa yang aku takutkan juga di situ. Ya. It has happened to me. Itu telah menimpa aku. Jadi kalau telah menimpa kita, sulit bagi kita, terkecuali kita terbang tinggi. Kita akan katakan, Tuhan, ini kesempatanmu melakukan mujizat, ini kesempatan melakukan kuasamu, ini kesempatan bagimu untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa, karena sudah ada bahannya. Tuhan tidak akan bisa melakukan perkara-perkara besar kalau Tuhan tidak punya bahannya, kalau kita tidak punya bahannya. Seperti saya sakit di pundak ini, kadang datang pulang. Yang sangat sakit itu ketika malam, disiksanya saya tidur awal malam. Tapi kalau saya sudah kerja, bisa kadang-kadang lupa dengan sakit itu. Tapi kalau sudah malam,
Akhirnya bilang, Tuhan terserah pada Tuhan. Tapi yang jelas aku tidak mau itu menjadi duri dalam daging. Anda bisa bayangkan seperti copot sendi-sendi, putar salah, terlentang salah, berbalik salah, miring salah. Aduh, nyakit. Ya, jadi tidak efektif dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tapi ya memang kita harus bersyukur dengan semua hal. Jadi kalau kita apa yang kita takutkan, jadi jangan takut tahun 2022 ini akan jangan kau bikin sendiri takut. Ya enggak, yang belum terjadi kau bikin sendiri. Wah, itu akan menimpa engkau, akan mendatangi engkau. Jadi jangan kau cemaskan sesuatu yang belum pernah terjadi, yang belum tentu terjadi. Kau cemaskan, itu akan menimpa dirimu. Sampai akhirnya kata firman Allah, I have no quietness, I have no peace, I have no quietness, I have no rest, only turmoil. Jadi aku tidak punya ketentraman, damai, aku tidak punya ketenangan, aku tidak mempunyai waktu untuk beristirahat seperti saya hari-hari ini. Tidak punya. Tapi saya bukan karena saya memikirkan masalah saya, bukan. Karena memang di sini yang sedang bermasalah. Tapi saya sudah katakan sembuh dia dalam nama Yesus. Walaupun saya masih merasakannya, tetapi saya tetap berkata Tuhan menyembuhkan saya. Nah, jadi dia seperti bermain-main dengan saya sakit ini. Malam dia bermain dengan saya. Diajaknya saya muter sana, muter sini. Ya. Diajaknya saya supaya jangan tutup. Ya, berserulah kepada Tuhan saat seperti itu. Hubungilah Tuhan. Tenang di dalam Tuhan. Tenang saja. Sakit tidak akan menjerumuskan engkau. Nah, jadi kalau Anda memiliki ketakutan, memiliki kecemasan, lalu Anda tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, Anda akan digilas dengan ketakutan Anda akan digilas. Saya ketika membaca ini berulang-ulang tentang kisah Ayub, sebenarnya kurang apa sih hidupnya Ayub? Dia orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan hidup dalam kejujuran. Dan kalau kita baca terus, kita akan melihat betapa baiknya dia. Kalau kita baca pasal 4, bagaimana dia mengajar orang, bagaimana dia menguatkan orang, memotivasi orang, memberikan semangat kepada orang, membantu kepada orang. Walaupun dalam pasal 4 itu Elifas yang berkata, nah tiba-tiba datang kepadamu, kau marah. Ayub tidak sedang marah. Cuma teman-temannya itu menjadi penghibur sialan. Jadi kalau engkau dapat masalah, datang pada Tuhan, baca itu firman Allah berulang-ulang. Taruh itu firman Allah dalam hatimu. Taruh firman Allah dalam pikiran. Perkatakan berulang-ulang. Belum kamu tahu, baca lagi. Belum kamu tahu, baca lagi. Saya tanggal 31 membaca ayat itu. Ya. Saya baca berulang-ulang. Kadang-kala sampai di kamar mandi juga saya membaca berulang-ulang. Mengingatkan kembali, merefresh kembali. Supaya apa? Saya tidak mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub. Karena apa yang kutakutkan? Ditakutkan anaknya meninggal. Ditakutkannya, dicemaskan rumah-rumahnya habis. Kambing dombanya dicemaskan, nggak ada. Nah, daripada kau cemaskan hal-hal seperti itu, maka kita katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia melihara kamu. Karena memang Dia kekhawatiranmu kalau nggak dimanage, itu bisa menjerumuskan engkau, dan engkau tidak akan pernah bisa terbang seperti burung Raja Wali. Sementara engkau punya hubungan akrab dengan Tuhanmu. Kau punya persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam doa-doamu, dalam puasamu. Jangan hanya sekedar datang. Banyak orang datang pada Tuhan hanya sekedar datang, tapi tidak mengalami perubahan.
Tapi kalau kita sebagai orang yang memiliki persekutuan roh Tuhan, kita akan dibuatnya semangat, antusias menghadapi masa yang akan datang. Sekalipun gelap, sedang gelap. Kita ingat di sebuah terowongan di kampung saya, nggak tahu ada di Sibolga ada terowongan, ya. Jadi kalau kita lewat situ gelap, tapi di ujungnya selalu ada terang, ya. Tapi kalau di tengah malam juga ya juga terkecuali lampu aja kan gitu. Jadi yang mau saya katakan, kita mau terbang, kita tidak bisa membawa persoalan kita. Kita hanya bisa terbang kalau kita membawa Tuhan. Artinya kita ada bersama dengan Tuhan. Kita akan memasuki 2022 tahun baru dengan kekuatan baru dari Tuhan. Dari kekuatan itulah yang membebas, kekuatan baru dari Tuhan itulah yang membebaskan kita, yang memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semua apa yang kita ingin untuk mencapai mimpi-mimpi kita ke depan. Anda sudah tahu Anda berada di mana? Anda sudah tahu kemana Anda pergi? Anda sudah tahu bagaimana caranya pergi ke situ? Mau lambat, mau cepat, mau menang. Mau Anda bisa capai? Anda sudah tahu? Ya. Lakukanlah. Tapi jangan melakukan dengan kekuatan, melakukan dengan kekuatan Tuhan. Mungkin ada persoalan dalam hidup ini. Mungkin ada masalah dalam hidup ini di dalam 2022. Tapi jangan takut, jangan cemas. Yang Anda butuhkan adalah menyerahkan persoalan Anda. Katakan, ini ada bahan Tuhan, bahan untuk melakukan mujizat yang besar. Karena saya sedang menghadapi masalah yang seperti ini. Besar sekali bagiku Tuhan. Tapi bagimu itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Aku percaya, aku punya iman kepadamu. Aku tidak berjalan dengan kekuatanku sendiri. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagaimana ikrarku, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Meninggalkan tahun 2021, memasuki 2009. Dan hari pertama di minggu ini, saya mau mengatakan kepada kita bahwa tahun baru dengan kekuatan baru. Jangan tahun baru sama saja. Motivasinya sama saja, semangatnya sama saja, apanya sama saja, ya keluarnya sama saja. Sama, karena kita terlalu alkitabiah. Kenapa saya bilang Anda akan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, maka saya pun tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, Jangan salahkan artinya dong. Ya, jangan. Ya. Kalau Tuhan itu memang tidak berubah kasihnya, kekuatannya, kuasanya, kemuliaannya, kekekalannya nggak akan berubah. Tapi kau harus berubah untuk mengikuti Dia yang tidak berubah itu, sampai kita sama seperti Dia. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Itu kata firman Allah. Be holy for your God is holy. Jadilah kudus karena Tuhanmu itu kudus. In all your conduct, di dalam semua perbuatanmu. Itu sebabnya kita perlu terus membina keakraban kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita dan membangun gerejanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, terbang tinggi. Kedua, tadi lalu dikatakan berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Haleluya. Ya, kadangkala dalam mencapai 2029 mungkin kita di bawah Tuhan berjalan. Ya, ikuti saja. Tapi perjalanan yang cukup panjang. 1 tahun. Saya pernah berjalan beberapa kali ke Gunung Rinjani. Ya. Saya tahu perjalanan pertama itu adalah perjalanan yang sangat menyakitkan. Lelah. Pulangnya Anda tahu, hampir seminggu saya tidak bisa bergerak, saking penatnya kaki itu. Padahal saya suka latihan, tapi ini karena panjangnya perjalanan,
belasan jam harus berjalan, lalu kemudian istirahat sebentar, bukan istirahat yang bisa langsung apa, turun lagi ke lembah, naik lagi, nah turun lagi. Mana itu pertama kali dari Sembalun, lalu turunnya di Senaru. Jadi kita dari puncak gunung turun ke lembah melihat danau, lalu tidak lama kemudian di situ kita istirahat di situ, lalu kemudian kita naik lagi pulang, cukup melelahkan. Dan 1 minggu hampir tidak bisa, kaki kram rasanya. Tapi di sini kita katakan, engkau berjalan tidak akan menjadi lelah. Haleluya. Jalan tidak akan menjadi lelah, engkau berlari tidak akan menjadi lesu. Jadi kalau Tuhan bawa kita sedang berlari, ya berjalanlah. Kalau Tuhan sedang membawa kita berlari, berlarilah. Jangan kalau Tuhan sedang membawa kita terbang, terbanglah. Bukan terbang lalu lompat dari gedung. Bukan begitu. Ya, artinya iman kita itu loh, waduh, mana orang yang berjalan bersama dengan Tuhan ini. Tapi saya sudah berikan contoh yang pernah saya alami menaiki. Dan ketika kami turun, kami bisa berlari. Ada saatnya kami berlari, harus berlari cepat untuk menuruni karena tanah berpasir itu. Supaya apa? Lebih cepat sampai di bawah gitu. Tapi kalau waktu kami berjalan lebih banyak, ya berjalan dengan tertati-tati. Bahkan saya sudah katakan, pernah 2 orang teman saya itu udah menyerah di Bukit Penyesalan. Bilang kepada mereka, kalau Anda tidak sampai, saya juga tidak sampai. Karena ini adalah tip. Jadi kalau Anda mau saya sampai di sana, saya bawa semua bekal mereka. 2 teman bekal saya itu, saya bawa sampai ke atas. Saya bukan orang yang kuat, tapi saya cukup terlatih ya untuk bisa berjalan, karena saya sudah cukup berjalan itu mulai dari masa muda, dari masa remaja sudah terlatih untuk berjalan. Sedangkan itu saja jam itu belum pernah. Itu sebabnya ketika saya berjalan kali pertama, tapi kedua ketiga itu sudah tidak ada masalah. Nggak ada lagi istilahnya kram begitu, 1 minggu nggak ada. Ya sudah, bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi kita bersama dengan Tuhan itu ya seperti itu. Ada di bawah, berjalanlah. Dan untuk mencapai tujuan kita, jangan gerusa-gerusu. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian kalau diajak berlari, berlarilah. Saya tidak tahu pesan khusus Tuhan yang kita alami di awal-awal atau akhir-akhir memasuki tahun 2000, meninggalkan 2021. Tentu kita berdoa, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, dan juga kita menyatakan hal-hal yang mau kita lakukan di 2021. Apakah kita tetap mengatakan, ya apa yang kau lakukan Tuhan, ya biarlah, saya akan hanya ikut aja. Atau kalau saya akan lebih optimis di tahun 2022 ini, bahwa apa yang sudah saya alami di 2021, di 2022 akan jauh lebih baik. Hal-hal yang aku akan terbang, aku akan berlari, aku akan berjalan. Atau kapan saja Tuhan butuhkan saya berjalan bersama dengan Dia. Kalau dibutuhkan berlari, saya akan berlari bersama dengan. Kalau dibutuhkan terbang, akan terbang bersama dengan Dia. Tapi jangan pernah hubunganmu dengan Tuhan menjadi putus. Kalau engkau putus hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan, itu akan menghambat. Banyak orang setelah berhasil. Ini satu kali saya sedang ngomong kepada seseorang yang cukup diberkati oleh Tuhan. Saya katakan, berhati-hati, jangan berkat ini menjadi menghalangi Anda untuk lebih dekat kepada Tuhan. Oh, nggak mungkin, saya bilang, lihatlah Salomo,
Lihatlah Salomo, bagaimana Tuhan memberkati dia begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya berkat tidak menyenangkan. Jadi lihatlah Imam Eli yang begitu luar biasa diberkati sampai menjadi gemuk. Makanya sering saya katakan kepada rekan-rekan saya hamba Tuhan, pendeta itu nggak pernah mati kelaparan. Kalaupun sekali dua kali dia mengalami kelaparan atau karena tidak makan 3 hari 3 malam, itu karena dia puasa, bukan karena nggak ada makanan, bukan karena dia terpaksa puasa. Tetapi yang ada banyak adalah para rekan-rekan lupa setelah diberkati makan terus ciak. Akhirnya gula, gemuk seperti raksasa, tidak menjaga badan, tidak menjaga postur. Saya tahu kalau saya sudah diambang lebih, artinya itu sudah harus saya berpuasa panjang. Jadi dari dulu orang melihat badan saya seperti ini, ya lebih kecil, ya seperti ini ya, lebih kecil seperti ini. Karena apa? Saya sudah punya batas tentang berat badan. Jadi saya sudah punya batas tentang berat badan. Jadi ketika saya menimbang itu lebih, maka yang saya lakukan adalah berpuasa. Karena kalau kita berat badan, berlari itu susah, berjalan juga susah, apalagi berlari, apalagi naik gunung, jadi susah. Ya, saya belum naik gunung Tambora soalnya. Walaupun itu lebih pendek sebenarnya, tapi belum ada teman-teman yang mau ngajak gunung Tambora. Ya, jadi begitu. Di tahun 2022, tahun baru ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan dan ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, yang kita mengakarkan diri dengan Dia. Ketika engkau mengakarkan diri, menjalani hubungan, hadir Allah, kuasa Allah, kasih Tuhan dinyatakan. Ketika engkau lemah, Tuhan kuatkan. Ketika engkau tidak punya semangat, pastilah, ini saya lupa ini satu ini, kalau kita tidak punya semangat, agak susah kita untuk melakukan tugas-tugas kita. Tapi kalau kita punya semangat, akan berbeda cara kita menyelesaikannya. Kalau kita tidak punya semangat, ya begitulah. Kalau nggak diperintah, nggak bekerja, nggak melakukan apa yang seharusnya tanggung jawab, udah perintah, lakukan, tapi setelah bosnya pergi. Nggak begitu. Kalau punya semangat, apalagi semangatnya dari Tuhan. Ini tanggung jawab saya, ini harus saya lakukan. Mungkin saya lemah, mungkin saya capek, mungkin saya apa, tapi tanggung jawab ini saya harus selesaikan. Kenapa? Punya semangat. Tuhan katakan pasal ayat 29, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Wah, luar biasa kan? Jadi menambah kekuatan, menambah semangat, ada dibuat daya juang, daya gerak yang begitu luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Yang tadinya tidak berdaya, tiba-tiba pas melewati masa-masa suramnya, melewati masa-masa istilahnya kesusahannya, kecemasannya, dan kemudian balik melakukan hal yang jauh lebih baik. Jadi mari ya, saya tidak akan panjang melebarkan firman Allah, tapi saya mau katakan, berjalanlah bersama dengan Tuhan di 2021 ini. Masuk kita tahun baru, minggu pertama ini, mari kita berjalan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga di tahun baru ini kita tetap mempunyai kekuatan baru dalam mengharungi hari-hari kita, dari bulanan, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, sampai kita menutupnya di tahun 2023. Ya, begitu. Tapi dengan harapan bahwa di 2022 ini kita bisa jauh lebih beraktivitas, lebih berdaya guna, lebih
berjuang lebih keras lagi, berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Sama seperti Yosua dalam memasuki, dia memang direndahkan, memangnya juga, tetapi pada akhirnya Tuhan membuktikan diri bahwa dia bersama dengan Tuhan. Karena Yosua senantiasa mau bertanya kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga bisa berbicara kepada Yosua sama dia berbicara kepada Musa. Karena apa? Karena dia bersekutu dengan Tuhan, karena dia berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan nasihat, jangan takut memasuki tanah perjanjian, jangan takut, jangan cemas, tapi renungkan firman Allah, percaya kepada Tuhan, maka seluruhnya akan dibuat berhasil. Dan itu yang sebabnya saya katakan di awal, renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Saya tidak tahu apakah kita mau merenungkan firman Allah itu, tetapi saya belajar, ya, dalam akhir tahun saya menyampaikan pesan itu, dan saya menghafal ayat 3 ayat 23, dan saya sudah bisa perkatakan dalam bahasa Indonesia juga. Sebenarnya bisa saya perkatakan karena saya menghafal dalam bahasa Indonesia, saya juga menghafalnya dalam bahasa Indonesia. Tapi saya lebih suka menggunakan terjemahannya karena terkadang ada kebalik-balik gitu. Ya, kalau Anda baca aja nanti bahasa Inggrisnya, Anda baca dengan terjemahnya itu kadang terbalik-balik. Jadi saya lebih suka karena saya menghafalnya dalam bahasa Inggris, saya menerjemahkan secara bebas, walaupun saya sebenarnya tahu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya. Tapi saya mau katakan kenapa saya tidak melakukan dengan bahasa Indonesianya, karena kalau kita lihat di pasal 25-nya itu ada kebalik sedikit, ya. Atau di pasal 26-nya juga ada yang tadinya kuat, di sana kuat peace, tapi di sana quietness. Jadi ya begitulah. Jadi kita sebagai orang percaya, yang mau saya katakan, tetap stay di jalan Tuhan, tetap bina hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau mau berjalan dengan kekuatan baru di tahun ini bersama dengan Tuhan, terbang tinggi bersama dengan Tuhan, dan berlari atau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak akan menjadi lesu atau lelah, karena apa? Kekuatan Tuhan menyertai kita. Mari kita masuki 2022 dengan semangat bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena di awal minggu ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan, di mana Tuhan yang kami sembah, yang kami puja, yang kami agungkan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kekuatan Tuhan menyertai kami, harapan dari Tuhan yang kami miliki terus kami pegang teguh, karena kami tahu di 2022 memang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami, tetapi apabila kami berjalan bersama dengan Tuhan dan mempunyai hubungan erat, akrab, intim dengan Tuhan, kami akan bisa memiliki kekuatan baru dan terbang tinggi seperti Raja Wali, dan berjalan atau berlari tanpa lelah karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, sehingga tidak satu pun di antara kami yang mengandalkan kekuatan kami untuk menuju mimpi kami, menuju masa depan kami, atau rancangan-rancangan kami, atau rencana-rencana kami. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera, kesukaan, kebahagiaan, berkat, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak, kami masuki 2022 ini dengan ucapan syukur. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan Bapa di surga buat presiden kami, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Stakeholder bangsa ini, baik itu legislator, baik itu yudikator maupun eksekutif, semuanya atau eksekutif, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih-Mu dan para aparat juga, baik pertahanan keamanan, ABRI sebagai pertahanan
maupun polisi sebagai keamanan bisa menjalankan tugas dan tanggungannya dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, sehingga para pemerintah kami tidak takut menghadapi orang-orang teroris ataupun orang-orang radikal yang melakukan ujaran-ujaran kebencian siapapun. Negara kami ini adalah negara yang sama semua penduduknya di mata hukum. Terima kasih, sehingga tidak boleh seorang pun semena-mena. Tapi bangsa kami menganjurkan untuk hidup saling tenggang rasa atau toleransi, saling hidup mengasihi, tidak saling membenci, tapi mengasihi, menyayangi, saling menolong, karena kami tahu leluhur kami dahulu kala, para nenek moyang kami adalah orang-orang yang berjiwa bergotong royong. Tapi hari-hari ini kami dikandaskan dengan orang-orang yang berpikiran picik, yang menanamkan ide-ide yang tidak sehat, ide pemikiran-pemikiran yang tidak sehat, sehingga kami dikotak-kotakkan, dipisahkan sebagai anak bangsa satu dengan oleh karena agama, suku, kaum, dan ras. Tapi kami tidak ingin seperti itu, Tuhan. Kami ingin, walaupun kami berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kami perlu saling menjaga, menghargai satu dengan yang lain. Sehingga di 2022 ini kata-kata kebencian, kata-kata provokator, kata-kata yang penuh fitnah, hinaan, cacian tidak lagi terjadi, baik itu melalui langsung ataupun tidak langsung atau melalui medsos, Tuhan. Kami mohon kepada Bapa di surga, semua polisi cyber juga kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, sehingga mereka dapat bertindak cepat ketika ada hal-hal yang tidak sesuai. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa. Kami bangga punya Tuhan yang selalu mengajar kami untuk mengasihi, melakukan yang baik, apa yang benar, yang mulia dan yang adil. Terima kasih. Teruslah Engkau Tuhan menuntun kami, umat-Mu, gereja-Mu, dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Yang sakit Bapa di surga, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka, karena kami tahu selalu ada mujizat bagi orang-orang yang ada pertolongan dari Tuhan bagi orang-orang yang punya harapan dan iman kepada Tuhan. Itu sebabnya kami bangga mempercayakan diri kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Oleh bilur-bilur-Mu, Kau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah persoalan juga tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat datang kepada mereka, karena kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita di nama Yesus. Dan mereka juga Tuhan yang mau mengalami transformasi, Tuhan datang kepada mereka, transformasi hidup mereka sama seperti Engkau transformasi kehidupan Saulus menjadi Paulus dan diberkati menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan orang-orang muda kami tetap berdoa supaya, karena mereka adalah jenderal-jenderal di masa yang akan datang, yang akan membawa Indonesia jauh lebih makmur dari yang sekarang ini. Itu sebabnya hanya kami tahu orang-orang berpikiran adil dan benar lah yang akan memimpin, membawa masyarakat kepada keadilan dan kemakmuran seperti presiden kami yang sekarang ini. Sehingga kami juga berharap nantinya para penggantinya adalah orang-orang yang satu visi dengan dia, yang betul-betul ingin membangun bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati bangsa kami, diberkati gereja Tuhan, sahabat-sahabat kami, gereja Pantai Kosta dimanapun ada, Tuhan memberkati mereka dari Sabang sampai Merauke, sampai Pulau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan kalau Anda beraktivitas di pagi ini, jangan lupa untuk memakai masker, lalu kemudian mencuci tangan dengan air sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, lalu kemudian mengurangi mobilitas. Dan yang tak kalah penting adalah berdoa untuk dirimu,
berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara. Harapan kita 2022 dengan optimis kita memasuki bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Indonesia yang begitu luar biasa, yang begitu kaya, yang begitu dahsyat, dipimpin oleh orang-orang yang mengasihi anak bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan jangan lupa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerima. Dan ini yang perlu saya katakan kepada kita. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Yesus. Salam Indonesia, salam Nusantara. Bagi Anda pengedar narkoba, saya mau katakan bertobatlah. Atau pengedar pengguna narkoba, bertobatlah. Kasih hidupmu, kasih keluargamu, kasih orang-orang dekatmu. Jangan hancurkan hidupmu. Katakan tidak terhadap narkoba, iya terhadap kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau, menantikan kedatanganmu, dipakainya engkau sebagai alatnya untuk mempermuliakan Tuhan Yesus.